Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat. Selamat datang di latihan kita XHI. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 6 bulan Februari 2024. Dan ini adalah latihan kedua di sesi metafisik ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, XHI itu punya kurikulum per 6 bulan. Jadi 6 bulan itu akan ada siklus latihan dasar ya, latihan dasar olah nafasnya, kemudian nanti masuk rada berat dikit ada namanya kardio biasanya ya. Nah, nanti disambutnya memetik hasilnya di sesi metafisik seperti ini. Nah, habis ini gimana? Ini kan udah 6 bulan nih. Nanti dia akan mulai lagi dari basic lagi segala macam. Jadi pola latihan kurikulumnya itu kayak spiral ya, kayak per naik gitu ya. Nah, mungkin gerakannya sama, mungkin materinya sama, tapi harapannya di siklus berikutnya teman-teman udah ada di kedalaman yang berbeda gitu ya. Tiap orang dari kita bisa jadi join masuk ke XHI-nya mulai latihannya ya. Mulai ada panggilan, kesadaran untuk berlatihnya mungkin bisa beda-beda, kemampuan start dari awalnya itu mungkin pasti beda-beda, tapi kalau ngikutin kurikulumnya insya Allah semua dapat ya, semua dapat materinya, kemampuannya akan tumbuh sesuai dengan uh, tugasnya masing-masing gitu ya. Ya itu, jadi karena tiap kita unik, beda-beda, itu yang harus kita inilah ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu pengen kayak orang lain itu jadi beban. Nah, di metafisik ini jelas sangat-sangat penting ya mindset seperti sudah dibahas sebelumnya. Oke, di awal latihan ini saya mau ngingetin dulu karena saya ngamatin ya dari apa? Dari chat group dan teman-temannya. Saya perlu ngingetin sedikit tentang Akang dan Teteh perlu untuk kalau belum merumuskan berarti merumuskan ya niat di latihan ini apa gitu ya. Uh, Terutama yang mungkin kita semua punya bayangan tentang metafisik segala macam gitu ya. Pasti pengen ada A, B, C gitu ya. Pengen bisa ini, wajar ya. Itu sangat wajar. Target itu wajar. Nah, di satu sisi saran saya adalah fokus pada prosesnya, fokus pada apa yang benar-benar dalam kendali kita, yaitu berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Kang, saya pengen bisa ngimplang, pengen bisa astral, iya. Tapi untuk mencapai itu maka fokuslah pada step by step-nya. Kang, saya pengen bisa PSJJ, terus misalkan mengaplikasikan metafisik ini di A, di B, di C, bisa. Maka fokuslah pada ikhtiarnya, gitu ya. Jangan sampai target kita itu malah jadi beban. Kita fokusin target itu menyemangati kita untuk menjalani proses. Ya, konsepnya adalah kemampuan akan hadir dengan sendirinya ketika semuanya sudah siap. Apa yang sudah siap? Satu, mental kita siap. Ya, ada orang-orang yang bisa jadi kemampuannya itu belum muncul karena kalau muncul mentalnya nggak siap ya, misalkan saya udah bisa nembak nih, ngebersihin, tiba-tiba akhirnya jadi uh, zolim ya misalkan gitu ya, karena wisdomnya belum ada, bunuh-bunuhan dan teman-temannya ada yang seperti itu. Ada bisa jadi secara fisiknya belum mampu gitu ya, karena misalkan ternyata kemampuan ini butuh energi yang cukup gitu ya. Kalau badannya belum siap ya nggak akan benar juga gitu ya, bisa ngedrop, bisa hal-hal lain gitu ya. Maka fisik pun harus jadi pertimbangan. Artinya latihan dasarnya pun harus harus sudah mulai jadi perhatian gitu ya. Bisa jadi juga kadang-kadang ya energinya yang memang nggak cukup gitu ya. Nah, kalau yang bagian energi nggak cukup ini paling gampang karena memang kita bareng-bareng, kalau tadi 49 sekarang berapa orang nih yang latihan ya? Kalau sekarang 58 orang latihan bareng-bareng, kalau latihan lagi gini kan energinya ya berlipat-lipat ya dibandingin kalau latihan sendiri. Nah, jadi kalau bagian energi atau settingan segala macam itu yang saya jamin itu paling gampang ya, karena settingan udah dibantu, energi udah bareng-bareng, sistem buat backup dan teman-teman udah disiapin, terus kurikulum ngajarinnya juga udah teruji ya. Maka nggak usah khawatir masalah energi, masalah segala macam ya.
fokus aja pada ikhtiarnya ya. Garis terakhirnya adalah kita pengen itu harus didukung sama langkah gitu ya. Kita pengen bisa ngimplong, maka langkahnya apa? Kalau misalkan saran sok latihan Kang, ini latihan gerakan ini misalkan setiap hari 10 menit. Ketika akan melakukan latihan itu setiap hari 10 menit, maka itu adalah bukti bahwa emang kita pengen ya. Kebanyakan dari orang Indonesia lah gitu ya. Jangan ya saya bilang Indonesia deh gitu ya. Saya nggak tahu soalnya. Yang saya tahu adalah pengennya banyak tapi ikhtiarnya bertolak belakang malah gitu ya. Nah ini yang benar-benar teman-teman selama 6 kali latihan ya sekitar 2 bulan ke depan ini kalau memang pengen menguasai kemampuan metafisik A, B, C gitu, lihat juga si actionnya, si apa yang kita lakukan kesehariannya ini mendukung nggak, selaras nggak dengan niat kita pengen gitu ya. Dulu guru saya selalu bilang ya apa-apa kalau kita nanya A, kita nanya B, jawabannya simple, ya latihan gitu ya. Dulu saya kesel banget disebut, dibilang gitu, apa sih semua jawabannya latihan kan gitu ya. Tapi ya maksud kesini-sini, oh iya maksudnya memang begitu ya. Karena kita pengen A, B, C, ya langkahnya harus dijalanin gitu. Ketika kita ngejalanin langkahnya, maka itu bukti bahwa kita memang benar-benar ingin. Berarti doa kita meningkat kemampuan powernya 1000 kali lipat. Doa yang 1 kali lipat dengan 1000 kali lipat, kira-kira dekat dengan ijabah yang mana? Ya 1000 kali lipat lah. Maka fokuslah pada usaha gitu ya. Insya Allah kita buat materinya sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk diikuti. Materi dasar juga hanya nafas sama kepekaan. Kalau buat di sekarang-sekarang gitu ya, settingan udah dibantu. Insya Allah tinggal teman-teman ngebuktiin bener nggak mau gitu ya. Benerkah teman-teman mau gitu ya. Itu yang teman Akang dan Teteh harus buktikan komitmennya itu. Saya yakin kalau memang dijalanin, pengalaman saya sih 80%. Kalau dulu pas masih ngelatih ya offline ya, 80% ya udah implang mah udah gampang lah kira-kira gitu ya. Nah, itu mungkin yang jadi opening ya. Sekarang harusnya udah pada masuk semua. Nah, saya kasih tahu apa yang kita mau lakukan hari ini ya. Kalau biasanya kita ngastral itu belakangan, tapi session ini di awal Februari ini sesi metafisiknya kan udah jelas ya dari awal kita ingin bareng-bareng teman saya, nuansanya adalah gimana endingnya bisa ngimpel ya, bisa astral dan teman-temannya. Maka hari ini akan saya spesialisasikan settingan segala macam apa yang kita latih ini untuk benar-benar mendukung Kang Astral. Kemarin kan sesi pertama itu tentang putaran ya. Kalau tahu Akang dan Teteh seharusnya udah punya energi yang cukup, sistem proteksi dan teman-temannya yang standarnya udah ada gitu ya. Ngedukung banget buat hari ini melesat. Jadi kalau kemarin nyiapin roketnya, sekarang hari ini kita akan nyalain roketnya, kita akan maksimalin semoga sampai ke planet yang dituju. Kira-kira gitulah kalau roket mah ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah simple ya, ikuti semua instruksi. Jadi saya sebelum mulai minta izin ke Akang dan Teteh, jika berkenan izinkan saya untuk nge-guide teman-teman ya. Background kita beda-beda, bisa jadi kita nggak sepaham gitu ya, nggak setuju kah, berbeda pendapat kah, itu wajar banget ya, itu semuanya wajar banget. Namun jika ingin efektif, maka izinkan saya buat bantu Akang dan Teteh gitu ya. Kang saya mah belum ini, mau jadi pengamat aja ya nggak apa-apa. Kalau itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang emang pengen efektif, saya minta izin ya, karena ini banyak ditarik-tarik dan teman-temannya ya. Oke. Nah, oke deh, yuk kita mulai ya. Sok sekarang tegakin punggungnya. Boleh duduk kayak saya, boleh sila juga nggak apa-apa. Yang penting punggungnya tegak. Oke. Atur nafasnya, tarik perlahan, buang sampai habis. Ya. Ini Kang Amsori bilangnya nggak bisa masuk. Harusnya udah bisa masuk ya Kang ya. Oke. Tarik perlahan, buang sampai habis, tenang, rileks ya.
Itu aja dulu. Ya, instruksi pertama simpel kan? Pasti bisa. Tarik nafas perlahan, buang sampai habis, yang dalam. Ambilnya lebih banyak dari biasanya, sambil perhatikan bahwa si tulang punggungnya lurus, tegak. Nikmati kita punya kesempatan untuk bernafas. Ya, kayak sederhana, seperti simple, sehingga banyak orang yang mengabaikan. Padahal kuncinya di memperhatikan nafas. Ya, ini rahasia nih. Ya, memperhatikan nafas sendiri dengan tenang dan rileks itu sederhana banget. Sampai orang pada lupa, pada tidak melakukan. Padahal ini kuncinya di sini. Maka silahkan nikmati proses paling dasar dari hidup, yaitu bernafas. Mau ada pikiran A, B, C, biarin nikmati aja, gitu ya. Tiba-tiba kepikiran apa, ya nggak apa-apa, gitu ya. Terus tarik lagi ke nafas, gitu ya. Pikiran gitu kan kadang-kadang loncat-loncat ya. Nah, kemana. Begitu sadar kita lagi latihan, tarik lagi. Oh, saya lagi ngatur nafas. Perhatikan nafas teman-teman. Nariknya gimana mungkin. Sambil teman-teman, Akang dan Teteh memperhatikan nafasnya. Tadi ya, izinkan saya untuk bantu Akang dan Teteh. Kita bareng-bareng. Kemudian, niatkan ada hubungan gitu ya. Ada, anggap aja kayak benang, paralon, tali gitu ya, selang antara Akang dan Teteh dan saya. Terutama bagi yang belum pernah latihan bareng ya. Kalau yang udah pernah latihan bareng, habis ini kita mau ke lapangan ya. Tapi ke lapangannya pakai guide ya. Jadi di guide gitu ya. Karena mungkin ada beberapa step sebelum ke lapangan. Ya. Kalau yang baru pertama banget nih Kang, bayangin aja kayak ada ya kayak koneksi gitu ya, kayak kabel lah minimal saya. Rasain banget sekarang tulang punggungnya. Bagian belakang punggung aja ya. Kadang-kadang udah kerasa tuh udah ke kepala bagian bawah tuh kayak ada yang ngalir gitu ya. Kayak numpuk di situ nggak apa-apa. Memang begitu. Oke. Okay. Yang kemarin hari Senin ikutan. Niatin ngaktifin titik-titik energi yang ada di badannya. Berarti 2 pergelangan tangan, 2 pergelangan kaki, yang di tulang punggung sejajar ulu hati, yang terbang di depan ulu hati, sama di kepala. Ya, kalau yang belum nggak apa-apa, niatin aja, rasain sih koneksi, bayangin aja, yang penting dibayangin. Ya, bisa kok. Oke, sebelum kita mulai, silahkan berdoa masing-masing. Niatkan apa yang kita latih terhitung ibadah dan mendukung ibadah yang lain. Niatkan pula apa yang kita latih ini bermanfaat bagi sesama, terutama lingkar terdekat kita. Yuk, bagi yang beragama Islam gitu ya, bisa bismillah dulu gitu ya, berdoa bebas gitu ya. Yang lain kalau berbeda ini ya atur aja masing-masing. Itu yang penting bismillah ya. Oke. Rasain tulang punggungnya. Astagfirullah. Terus akan kita bareng-bareng. Kalau ada kerasa ketarik atau kepegang punggungnya terus kayak dilepas baju gitu ya. Nah, ikutin ya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 3, 2, ikut. Nggak kerasa juga nggak apa-apa. Niatin aja ngikut ya. Jadi niatin aja ngikut. Bagus. Good. Jelas ininya. Si frekuensinya jelas semua. Good. Padat-padat bagus ya. Bayangin kita ada di lapangan yang sama. Kayak kita latihan aja bareng-bareng di tempat yang sama gitu. Bayangin kayak gitu. Rasain depan, belakang, kiri, dan kanan. Oh, bagus nih.
Kayaknya banyak yang nih. Iya, 73 ya. Tadi 70 orang pantesan. Bagus. Makin banyak makin bagus. Kenapa Kang? Makin banyak makin bagus. Masing-masing akan nyumbang energi. Sehingga putarannya, misalkan kita butuh putaran lebih kencang gitu ya. Makin banyak makin gampang sebetulnya. Oke. Rasain di sekitar badan teman-teman. Ya. Depan, belakang, kiri, kanan. Kang, saya baru banget. Saya cuman kerasa kayak duduk biasa. Nggak apa-apa. Rasain kayak duduk biasanya. Nah, ya. Si titik-titik energinya, kalau duduk mungkin yang kaki nggak terlalu kerasa, nggak apa-apa. Tapi yang tangan, yang ulu hati, yang depan ulu hati, kepala, rasain. Bayangin. Deng. Kita kencengin putarannya. Dibantu sedikit dari settingan dalam 3, 2, bismillah. 1. Terima aja ya. Terima aja. Gampang tinggal. Good. Bagus, bagus. Oke, atur nafasnya. Dibiarin dulu sebentar, biar settingannya nyerap dulu ya. Bismillah. Oke, sambil teman-teman atur nafas, dengarkan baik-baik. Ya, ini konsep dasar banget. Kita ini kan beda-beda nih levelnya ya. Ada yang udah buka pintu, ada yang udah keluar pintu. Misalkan kita mau jalan, ada yang udah belok di depan gitu ya. Kita pasti beda-beda nih. Ya, saya ngobrol buat yang level paling dasar. Ya, teman-teman yang mungkin belum pernah pengalaman sekali, baru pertama ikut gitu ya. Nah, maka Akang dan Teteh, bagi teman-teman yang dasar ini, ikuti sebaik mungkin instruksinya, bayangkan. Ya, ingat ya, metafisik itu bergerak sesuai gelombang otak kita dengan pembayangan kita. Ya, maka bayangkan saja. Mau dibilang halusinasi nggak apa-apa, yang penting bayangkan, ikutin. Ya, sesimpel itu. Kang, ini paling paling sering ya, Kang, saya nggak kerasa apa-apa. Bohong. Ketika Akang dan Teteh tidak merasakan apa-apa, maka Akang dan Teteh sedang merasakan tidak ada apa-apanya itu. Maka rasakan saja tidak ada apa-apanya. Nanti akan datang sendiri. Ya, itu penting ya. Saya nggak ada itu yang namanya nggak ngerasain apa-apa. Ya, nggak ngerasain apa-apa itu sebenarnya Anda akan sedang merasakan ketidakadaan apa-apa itu. Ya, jadi pasti semua bisa. Ya, halusinasi nggak apa-apa. Iya, biarin aja. Bilang iya aja nggak apa-apa. Ya, biarin. Ya, memang stepnya harus begitu. Ya, yang namanya jalan, jatuh wajar. Nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha jalan. Nanti juga bisa. Ya, terus sambil dikuatin dulu. Itu satu. Awalnya kita step by step, tapi nanti kalau teman-teman akan keluar pada levelnya masing-masing ya. Misalkan, oh ini yang kelas 6 SD, ya nanti perjalanannya kelas 6 SD. Yang SMP, ya SMP gitu ya. Tapi sekarang kita belum mulai kan, kita dari awal nih. Ya, kita akan masuk nanti pada jalurnya masing-masing. Ya, ikuti dulu. Ya, udah diatur kok. Ya, itu dulu ya. Jadi yang paling dasar adalah ikuti saja. Ya, bayangkan sebayang mungkin ya. Yang kedua, sebelum kita berangkat, belum ngapa-ngapain, rasain dengan semua indera teman-teman ya. Ngimpleng itu tidak pernah hanya visual. Ya, bukan hanya ngelihat aja ngimpleng itu. Lihatnya juga beda kok. Bukan kayak ngelihat kayak ini. Percaya sama kulitnya, ngerasain apa, percaya sama telinganya. Kalau suatu dengar sesuatu, percaya sama feeling, itu paling penting. Ya, kayaknya gini, kayak gini, iyahin semua. Ya, terima apa adanya, iyain semua. Bahwa Akang dan Teteh sensorinya, sensor-sensornya itu memang ngasih sesuatu nyata, ya. Sama nggak sama orang lain memang bukan urusan kita. Yang penting kita jujur sama diri sendiri, memang kita itu yang kita rasain, ya.
perjalanan 5 menit, 10 menit pertama adalah teman-teman akan mengafirmasi, iya saya merasakan ini. Walaupun itu hanya desiran angin, atau misalkan kayak gimana gitu ya, nggak ngeliatan apa-apa, nggak apa-apa. Ya, feel apapun ya, iyain aja. Ya, 5-10 menit pertama kita pada frekuensi situ dulu. Ya, oke. Bismillah ya. Kita mulai. Tegakin lagi punggungnya. Fokus. Nafas. Oke. Yang pertama, kita akan setting dulu di tulang punggung teman-teman. Jadi kalau ada yang menjalar, kayak yang gerak gitu ya, kayak ada yang panas mungkin, rasain aja. Nikmati ya. Dibantu buat semuanya dalam 3, 2, terima. Kalau panas banget nggak apa-apa, nggak akan kebakar kok ya. Kalau nggak kerasa apa-apa, nggak apa-apa. Bayangin aja, rasain aja punggungnya, tulang punggungnya. Terus, masih. Oke, good, siap. Hitungan 3, kita mulai perjalanannya. 3, 2, 1. Ikutin, ikutin, ikutin. Kerasanya bisa macam-macam, ikutin aja. Niatin ngikutin. Kan saya nggak kayak duduk biasa, ya nggak apa-apa. Yang penting niatin ngikutin. Oke, good. Masih beberapa bolak-balik ini. Ntar dibantu ya. Yakin, yakin, yakin sudah berada di suatu tempat. Rasain tempat itu. Ya, rasakan kehadiran teman-teman di tempat itu. Ini udah beda tempat. Rasakan saja dulu. Ya, ini lagi di sana, terus teman-teman lagi di ya dikasih bekal lah gitu ya. Sekitar 5 menitan. Maka manfaatkan 5 menitnya buat ngerasain apa yang saya dengar. Bisa dibantu pakai pertanyaan. Apa yang bisa saya dengar di sini? Feeling saya ngedeteksi apa? Kan gitu ya. Atau misalkan kalau tiba-tiba kebayang gitu ya, kebayang apa gitu ya, terimain aja. Oh, kebayang ini iya gitu ya. Oh iya, oh iya, iyain aja semua. Good. Bagus, tenang, tenang, tenang. Makin tenang makin baik ya. Aman, aman, aman. So. Oke. Ya, dengarkan instruksinya. Ini udah cukup nih. Udah cukup powernya ya. Oke, hal pertama yang mau kita lakukan ya. Akang dan Teteh, kita semua pasti punya seseorang yang kita kenal kan gitu ya. Dari semua itu bayangin satu orang yang teman-teman yang Akang dan Teteh ingin temui. Bayangkan. Sok mulai dari sekarang. Bayangkan satu orang yang Akang dan Teteh ingin temui saat ini. Ya, yang masih hidup ya. Sorry, orang yang masih hidup yang akan jangan yang udah meninggal. Ya, ada yang tadi mau meninggal. Akang Teteh bayangkan satu orang yang akan dan Teteh kenal dan ingin temui saat ini. Dan orangnya masih hidup. Bayangin mukanya seperti apa, kalau dia berdirinya seperti apa, sik gitu ya. Bayangin ya, mungkin nggak kebayang visual kayak di depan kayak lihat patung, nggak mungkin ya. Tapi bayangin gitu, ketika kita bayangin mukanya kan kebayang tuh ya ke mukanya kayak gimana. Nah itu tuh ngimplang tuh kayak gitu ngelihatnya ya, asal tuh kayak gitu ngelihatnya.
bukan kayak ngelihat depan muka startnya di situ ya. Nah, nanti mah perkembangan tiap orang beda-beda. Oke, dibantu ya supaya lebih jelas gambarnya ya. Siap-siap, 3, 2. Pertahankan image-nya, gambarnya. Dia akan lebih jelas insya Allah. 3, 2, bismillah. Bayangan ya. Dibayangin, bayangin. Good. Koneksinya udah pada bagus. Oke. Saya akan hitung sampai 3. Hitungan 3, kita Akang dan Tete akan ke tempat orang tersebut saat ini. Bisa jadi kelihatan, bisa jadi enggak. Ya, bisa jadi terdengar sesuatu, bisa jadi enggak. Yang penting, saya pastikan teman-teman nyampe. Ketika nyampe, niatkan, amati saja. Orang ini sedang ngapain? Apa ya? Gitu ya, kira-kira gitu ya. Semoga kebayang ya. Oke, yang penting saya antar dulu. Bayangin orangnya, kita berangkat dalam 3, 2, 1. Oh, good. Bagus. Langsung, ini banyak yang langsung, ini udah bagus. Ketinggalan 1, sokder. Nah, gitu. Udah nyampe kok. Jangan balik lagi. Udah nyampe, ini udah nyampe. Ya, Akang dan Teteh sudah pada jangkauan untuk bisa ngelihat orang itu. Ya, energinya udah situ. Oke, amati. Tugasnya amati. Kang, saya nggak kelihatan apa. Nggak apa-apa, amati aja. Pancing sama pertanyaan. Sedang apa sekarang? Gitu ya. Gitu, gitu terus. Sok, dibantu dulu. Ya, ini sok. Akan diperkuat koneksinya. Kalau ada kayak kedorong atau apa, wajar ya. Lumayan gede nih. Ya, 3, 2, bismillah. Dar. Oke. 2 menit ya. 2 menit amati saja. Amati, cari informasi apa yang teman-teman rasain, apa teman-teman dengar atau apa gitu ya. Macam-macam ya. Bagi yang pertama ini perdana ya kayak gini. Ini menentukan teman-teman itu dominannya apa dulu. Ya, mulai dari yang emang kita rasain nyata, nanti yang lainnya juga berkembang. Jangan pengen visual kalau kita memang feel-nya yang kuat. Feel aja dulu, nanti juga jadi visual ya. Jangan pengen denger itu lagi ngapain. Kalau misalkan kita dapatnya memang kelihatan doang tapi belum ada audio, nggak apa-apa, liatin aja kelihatannya. Nanti audio juga datang pada saatnya. Ya, maksud saya kebayang ya. Semoga kebayang. Sok, bagus. Ini jalurnya masih bagus, supply-nya masih bagus. Teman-teman udah padat di lokasinya masing-masing. Oke, bagi Akang dan Teteh yang kelihatannya visual, ya, kelihatan orangnya tapi lingkungannya belum ada. Maka hitungan 3 akan ada suplai energi teman-teman niatin supaya lingkungan orang tersebut kelihatan. Ya, kalau cuma kelihatan orangnya, begitu nanti suplai energi niatin supaya sekelilingnya minimal di ruangannya seperti apa, gitu ya. Yang buat yang visual dulu, ya. 3, 2, 1. Makin dibuat detail ya. Diperjelas lagi, perjelas lagi. Mungkin awalnya cuma burem, nggak apa-apa. Kayak gede ya. Oke, buat yang non visual. Nah ini kesempatannya ya. Buat non visual, hitungan 3 akan dibantu energinya. Fokus, yakin bahwa kita sudah ada di tempat orang itu, sudah kelihatan orangnya, gitu. Yakin itu dulu, ya. Yakinkan tuh bahwa orangnya memang di depan saya ada di situ. Kayak kita dalam gelap, kita tahu depan kita ada orang. Masih gelap nggak apa-apa. Ya, dibantu sedikit buat
minimal koneksinya lebih kuat. Ya, sehingga nanti teman-teman bakal dapat harapannya dapat inputan ya dalam 3, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mulai. Yang visual mah langsung aja ya, terusin ya. Yang non visual yang bakal dibantu banget. Terus manfaatkan. Jangan kemana-mana ya. Fokus di tempat itu aja ya. Ada yang kenceng banget ini. Terus. Kalau fokus pada yang teman-teman Akang dan Teteh orang tadi ya, fokus ke orang itu ya. Yang lain ada mungkin ya nggak apa-apa, tapi fokusnya pada orang yang memang tadi teman itu. Oke, udah bagus. Oke, nah gitu. Beda mindset sedikit langsung bagus ya. Oke, good. Oke, last one. Saya ngitung sampai 3, hitungan 3 teman-teman ajak ngobrol orangnya. Ya, kayak ngobrol biasa, intinya adalah kontak saya gitu ya. Mau WA kah, mau telepon kah, mau ketemu kah, niatin bahwa orang itu pengen banget ketemu sama kita. Biar dia ngontak ke kita. Ya, caranya nggak tahu gimana, tapi niatkan orang tersebut, bayangin orang itu ngontak kita. Ya, pesankan itu dalam 3, 2, 1. Mau dibilang kayak nepuk pundaknya terus dipesanin boleh. Mau kayak ngomong biasa, ayo kontak saya ya. Gitu ya. Ulang-ulang pesannya. Ulang-ulang pesannya. Ulang-ulang pesannya. Terus, dibantu sedikit supaya pesan yang lebih mantap. 3, 2, 1. Good. Last adalah bayangin peluk orang ya. Bang, peluk aja. Deng. Biar energi kita ngelipupin dia. Ya, 3, 2, 1. Bang. Good. Bagus. Hitungan 3, tarik nafas yang dalam. Nyatin balik lagi ke lapangan latihan. Dalam 3, 2, 1. Tarik yang dalam. Des. Atur nafasnya. Oke, okay, good. Oke, okay, good. Ada sekali lagi ya kita ininya ya. Jadi makanya sekarang atur nafasnya. Kang nafas apa? Bebas. Perut boleh, dada boleh, diafragma boleh. Kalau yang baru banget, belum tahu nafas, ya nafas biasa aja. Yang penting tarik pelan, buang sampai habis. Masih. Oh, harus gitu. Oke, siap. Oke, siap. Sebentar ya. Cokakan teteh ini dulu. Oke, bentar ya. Hmm. Hmm. Oke, siap. Oke, tangannya di kayak gini Kak. Kayak gini nih. Kayak ngumpulin energi kayak gini ya. Kayak mangkok gitu.
Mau nempel boleh, mau di atas boleh, gitu ya. Giniin dulu. Ya, kita bakal dibantu ngumpulin energi di sini, rasain aja. Ya, ternyata ada begitu. Oke, siap-siap. Atur nafasnya, niatin ngumpulin energinya mulai dari sekarang. 3, 2, mulai. Kalau yang udah biasa ini, boleh sambil dilihat juga nggak apa-apa. Bagus kok. Padetin lagi, niatin padetin aja. Kalau jadi rada berat wajar ya. Oke, good. Oke. Bayangin energi yang di depan Akang Teteh jadi kunci. Bentuknya kunci beda-beda kan? Akang Teteh ngebayanginnya bebas. Yang penting jadi kunci aja. Visualnya jadi kunci. Bayangin jadi kunci. Tiap orang beda-beda. Ya, energinya memadat jadi kunci. Ntar dikonek dulu terus. Oke, kita isi ya. Dipadetin si energinya. Rasain udah jadi kunci ya. Oke, good. Oke, pegang pakai tangan kanan atau kiri boleh. Kalau yang kanan biasanya kanan. Dan kuncinya di tangan kanan, taruh di jantung. Gitu, masukin ke sini nih. Das, gitu. Ya, nyimpannya di dada kiri. Ya, bayangin aja, tang, nanti dia masuk ke dada kiri. Ternyata gitu doang. Oke, bagus. Ya, udahan dulu. Atur nafasnya, relax dulu. Pasti capek. Oke, siap. Saya jelasin ya. Atau ada yang mau cerita dulu? Boleh. Kang, tadi saya kerasanya gini. Ya, nggak harus lihat ya. Ingat, apapun yang teman-teman rasakan itu kan nyata buat teman-teman. Maka itu adalah pengalaman teman-teman. Nggak ada yang salah. Gitu ya. Pasti benar itu. Kan ceritain pengalaman sendiri. Sok, barang 2 orang dulu. 2 orang deh atau 3 orang cerita dulu tadi. Apa sih? Atau mau nanya mungkin. Gitu ya. Karena memang harus istirahat dulu. Nah, jadi mending diisi sambil ngobrol. Apa yang hendak diceritakan, apa yang hendak ditanyakan, silahkan. Bebas, siapa aja. 81 orang, 80 orang nih. Yuk, Dar. Mangga, sok. Jangan berkelahi siapa duluan aja. Sok, mangga. I'm sorry, Kang. Oke, gimana Kang? Itu tadi pas kumpul di lapangan kayak di awan ya, Bang Kang ya. Betul, terbang itu tadi. Pas ketemu temen tuh, Kang, itu kayak temen lagi sakit, Kang. Lagi duduk lagi sakit. Terus berita suruh dipeluk, saya peluk, nangis Kang dia. Keburu pulang lagi. Oh, nanti bisa di ini lagi ya. Sebetulnya Ya. kita mau ngetes 2 tadi itu. Apakah dengan begitu nanti kita bisa PSJJ-nya langsung jalan. Sehingga nanti dalam seminggu ini dia akan calling. Gitu ya. Tapi kalau dalam kasus Kang Amsori lihat dia sakit, mending Kang Amsori yang kalau bisa telepon aja ke sana, kontak ke sana ya. Karena pas-pasan ya. Kasusnya kan gitu ya. Kalau kasusnya dia sehat-sehat aja, biarin aja. Nanti ya 10 harian lah. Berapa orang sih dari 80 orang ini yang PSJJ-nya di bawah 10 hari langsung efek gitu ya. Oke. Iya, kayak nangis deh Kang. Kang, makasih Kang. Siap, yuk. Yang lain ada yang mau cerita mungkin atau bertanya boleh, yang masih nyambung ya sama
pengalaman tadi? Malam, Kang. Enggak, sama. Saya sambil gini sedikit ya, karena sambil mantau. Ya, Sokter. Ya, kumaha gimana, Kang? Tadi pas ditarik setelah di lapangan ditarik itu terasa di belakang itu anginnya berembus agak dingin gitu. Kang latihannya di dingin. dalam ruangan? Dalam ruangan tertutup. latihannya? Oke, siap. Ya, tertutup. Lanjut, Kang. Terus pas ketemu ke orangnya itu tadi sambil bayangin itu ke visualnya lebih tajam, Kang. Jadi kayak rasa kulit itu kurang ini, nggak berasa, lebih ke visualnya. Tapi visual. Visualnya itu lebih jelas, kan, kayak warna itu lebih jelas. Ruangan si orangnya dalam ruangannya kelihatan gitu. Sekelilingnya maksudnya kelihatan semua dari mantap. Depan sampai ke belakang sampai ke dapur. Oke. Kelihatan. Sebelumnya Akang udah biasa gini atau baru sekarang visual? Sudah sering, Kang. Udah sering belajar sendiri. Cuman lebih jelas gitu. Oke. Ya. Berarti siap. Terus ini, Kang, kapan hari juga ini sharing ya, Kang. Kapan hari pernah itu saya punya teman, saya iseng-iseng saya tracking bapaknya, bisa ngelihat di belakangnya kayak ada energi. Terus saya bilang sama teman saya, Mas, ini bapaknya kamu punya pegangan dah, kok saya ngerasa gitu. Ternyata dia juga ngomong, iya bapak saya memang punya pegangan, padahal saya nggak kenal nggak apa sama bapaknya. Dia kaget gitu. Berarti terkonfirmasi benar gitu ya? Untuk ngetes konfirmasi aja. Mungkin itu aja dulu, Kang, share-nya. Siap. Terima kasih. Kang Sugi, oke. Ada seorang lagi mungkin? Ini saya sedang mengulur waktu ya. Supaya si kunci segala macamnya working gitu. Ada yang mau ini? Ini, Kang? Boleh, Kang siapa? Kang Ahmad. Gimana, Kang Ahmad? Nyimpang ini apa bisa dipakai untuk nyekan penyakit yang ada dalam tubuh, Kang? Bisa. Intinya kan yang nyimpleng mah bisa dipakai buat macam-macam ya. Kayak kita bisa mendengar ya. Bisa mendengar macam-macam ya. Mau musik kah, mau apa ya, bebas gitu. Itulah maka menurut saya sih kemampuan yang kita latih ini akan berguna di berbagai lini kehidupan lah kira-kira gitu. Ya. Makasih ya, Kang. Lah gitu doang, dikira mau cerita tadi gimana? Ceritalah tadi gimana? Tadi mah cuma hanya merasakan tidak merasakan. Ya. Itu aja. Oke. Siap. Kang. Siap. Gimana, Kang? Itu saya ngirim chat tuh. Jadi tadi kan Akang suruh tuh siapa yang mau itu. Jadi kebetulan nanti saya kan dari Jakarta tuh. Nah, saya mau tahu udah sampai tuh belum. Jadi tadi pas nyimpleng, saya ngeliat itu nggak tahunya emang nanti saya udah pertama di depan pintu, habis itu dari dapur duduk. Nah, kebetulan tuh chat baru kan bisa dilihat tuh jamnya tuh 24:05 berapa tuh chat yang dikirim. Nah, itu bilang alhamdulillah Zah, nanti udah datang ke tersisi saya. Berarti pas real yang dilihat tadi berarti Kang. Alhamdulillah. Itu kecilnya saya kirim. Iya. Bagus. Ya bisa dipakai buat melihat nomor togel berikut. Oke. Ini kalau beli duren gitu, jadi gampang. Oh ya durennya benar atau apa gitu. Oke. Dah, siap ya? Dah, kayaknya udah cukup nih si breaknya ya. Oke, nah sekarang one more time kita ini lagi ya. Kan tadi terakhir ada kunci ya. Jadi teman-teman sekalian, beruntung yang latihan hari ini
Akang dan Teteh, kunci itu adalah perlambang akses. Jadi, sampai kita akhir sesi metafisik, which is nanti kita 6 kali latihan ya. Ini udah latihan kedua. Hari Senin saya udah pastikan saya di Jakarta, jadi saya nggak bisa gini dulu, berarti berikutnya itu hari Kamis. Berarti dari Kamis ke Kamis ada 7 hari. Nah, kunci ini adalah perlambang dari akses. Tadi Akang dan Teteh begini. Akses apa? Akses ke gini. Saya susah jelasin ya. Ini bakal sangat mudah karena Akang dan Teteh punya akses ke frekuensi yang akan mengantar Akang dan Teteh ke apa yang dituju. Gitu ya. Caranya gimana ngaktifinnya? Simple ternyata. Ya. Kenapa saya bilang ternyata? Karena nggak seperti yang saya rencanain ya, tadi ternyata lebih gampang. Akang dan Teteh, latihanlah mandiri, caranya tegak, duduk, rileks gitu ya, tenang dulu gitu ya, sampai pikiran kita tenang. Setelah itu niatin buat ngakses. Nah, tinggal mau ngakses apa? Akang dan Teteh misalkan bayangin, oh saya pengen lihat saudara, boleh. Kang, saya pengen lihat rumah saya sendiri, tapi dari atas, kayak Google Earth ya. Gitu. Atau misalkan saya pengen lihat rumah saya dari depan, tapi saya lagi di dalam rumah nih, saya pengen lihat rumah saya dari depan, misalkan gitu ya. Itu bisa banget ya. Atau misalkan Akang dan Teteh punya teman yang lagi sakit, Akang dan Teteh tadi saya pengen lihat dalemannya si teman saya ini. Kalau dia sakit mah, saya pengen lihat lambungnya seperti apa. Bisa gitu juga ya. Aplikasinya macam-macam nih. Atau Akang dan Teteh pengen lihat, pengen dapat informasi settingan tempat yang kemarin di kamar yang saya setting itu seperti apa, gitu ya. Atau misalkan teman-teman pengen lihat anak saya itu energinya seperti apa, istri saya itu energinya seperti apa. Ya, kebayang ya apa yang bisa diniatin ya. Yang dilakukan adalah duduk tegak, tenang, rileks, terus tinggal pegang dada kiri sebentar gitu, niatin ngaktifin kunci yang tadi. Das. Nanti langsung otomatis dari tulang punggung akan kerasa, terus kayak diselingkupin, nah teman-teman itu langsung ke bawah ke ya frekuensi lah gitu ya, frekuensi di mana teman-teman akan sangat mudah ngasih itu. Nah, yang saya titipin adalah belum kelihatan, belum kerasa, enggak apa-apa. Ya, butuh waktu adaptasi kemungkinan besar. Tapi seminggu kalau dilakuin dengan rutin gitu ya, insya Allah pasti ada sesuatu yang teman-teman bisa dapat gitu ya. Yang penting konsisten. Kadang-kadang orang itu sebetulnya bisa tapi putus asanya duluan gitu ya. Ini mah pasti bisa. Enggak sepanjang mau 5 tahun ini kayaknya yang paling gampang kayaknya ini gitu ya. Gampang banget ya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ya. Kita coba sedikit atau ya. Kita coba sedikit ya. Yang penting nyoba ngaksesnya gitu ya. Masalah nanti dapatnya apa itu kan bukan urusan kita ya. Sok tegakin dulu. Tarik nafas yang dalam. Fokus. Oke, sekarang teman-teman putuskan satu hal dulu yang teman-teman pengen pantau. Ya, tadi pilihannya banyak ya. Silahkan pantau. Nah, cuman hindari yang misalkan saya pengen ketemu si A yang sudah meninggal. Itu mah jangan gitu-gitu dulu ya. Itu nanti panjang itu mah ceritanya ya. Yang real-real aja. Ruang sebelah kah? Teman kita kah? Atau bebas lah. Tapi yang tidak, yang dekat sama kita ya, yang gampang dikonfirmasi ya. Oke. Ya, lihatin dari segitu banyak pilihan satu ambil. Tek 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 tek. Oke. Berdoa dulu. Oke, niatin untuk akses. Bismillah. Tegakin punggungnya. Tangannya kasih energi sedikit yang kanan. Taruh di depan dada kiri. Bismillah, kalau udah siap pegang dadanya. Ikutin. Das. Nanti kayak merinding kah, kayak ketarik kah, kayak kita dalam aliran air gitu ya. Ikuti dulu tak, nanti dia akan kerasa kayak tek gitu ya, kayak tek tuh kayak sampai gitu. Nah, ketika sampai berarti dia udah mulai tinggal udah nerima masukan tuh, mulai tek 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 gitu ya.
biarin aja terima semuanya. Ya, terima semuanya. Kita nggak kerasa apapun, nggak apa-apa. Ya, ingat, kita anggap aja kayak radio, kayak TV, antena ada, nerima aja semua. Walaupun ternyata TV-nya belum dinyalain, nggak apa-apa. Tapi sinyal kan pasti ada. Pasti keterima sama antena. Ya, misalkan ada Antv, ada Trans TV, kita lagi nontonnya Metro. Sinyal Metro kan sebetulnya masuk. Sinyal Trans TV sebetulnya masuk. Cuman kita lagi tuningnya di Metro, gitu ya. Biarin terima semua sinyalnya. Intinya mah kita perjalanan antena aja dulu. Masalah TV-nya belum dinyalain, hitam putih, ukurannya apa? 16 inci, belum seperti yang kita harapkan, nggak apa-apa. Masalah TV-nya audionya mungkin belum jalan, ya nggak apa-apa. Kita cuma jadi antena. Ya gitu loh. Analoginya bagusnya kayak gitu. Terima semua sinyal, ikhlas. Ya, ikhlas. Memang gak terima keadaan tubuh kita seperti ini, kita niat untuk meningkatkan kemampuannya, terima itu. Ya, nggak ada yang salah dengan tubuh kita, nggak ada yang salah. Ya, kita hanya perlu menerima kita apa adanya. Nanti juga meningkat sendiri. Oke, dibantu sedikit powernya dalam 3, 2, 1. Bagus, nice. Tuh. Menurut saya oke ya. Nyerapnya bagus banget. Langsung ke titik-titik yang harusnya ini. Sangat baik. Nikmati, yakin ya. Oke. Hitungan 3, tarik nafas, kembali. Ya. Hitungan 3, tarik nafas, kembali, biasa lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya. Tarik nafas dalam. Oke. Pantauan saya ya. Ini kalau saya pantau, bisa udah pada masuk ke jalur-jalurnya gitu ya. Terus pas tadi disuplai energi juga pada nyerap. Artinya memang gini, kalau dia nggak nerima input ya nggak akan nyerap gitu ya. Tapi tadi nyerapnya bagus dan nyerapnya itu lucu. Nggak tiba-tiba melonjak gitu ya. Tapi lancar gitu. Set gitu. Berarti harusnya ini menurut saya udah pada stabil. Menurut saya banyak yang bagus ini. Ya, masalah mau cerita atau enggak kan, atau ceritanya di sini atau nanti di grup, ya itu kan mangga privilege masing-masing. Oke. Itu mungkin kalau dari materi latihan itu. Nanti hari Kamis depan mulai ke yang hal-hal yang teknis ya, kayak terapi, kayak apa gitu ya. Karena modalnya di 2 latihan ini menurut saya udah cukup ya. Kalau dulu ngimpleng itu di akhir, kalau sekarang ngimplengnya sengaja di awal. Sehingga nanti ada waktu untuk terus-terus improve. Ya, kalau di akhir kan mungkin begitu impleng ceritanya, kemudian udah masuk sesi yang lain ya. Tapi ini sengaja di awal, sehingga kita punya 4 kali latihan ke depan, dan waktu jeda antar latihan itu bisa benar-benar akan maksimalkan untuk membuktikan memang pengennya sebagaimana sih gitu ya, dengan action, dengan latihan. Oke. Kita punya bisa sampai 5 atau 10 menit. Kalau ada yang mau diskusi, mau nanya, mau cerita, bebas ya. Mumpung kita ada kesempatannya. Silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa? Dengan Putra Kang. Putra di Bukit Tinggi. Yang Bukit biasa Tinggi. Konsultasi. Iya, kan tapi yang lain kan nggak tahu. Dirimu tuh kalau cerita tuh panjang lebar. Yang itu tuh di grup coba gerak. Jadi yang lain juga ngerti. Jadi gini Kang, waktu akses kunci itu dari awal akses sampai akhir tangan selalu di dada kiri apa gimana Kang? Sebetulnya cuma ngaktifinnya aja sih.
Kalau mau digini terus ya nggak apa-apa, ke bawah pun begitu aktif kan juga nggak apa-apa. Itu kayak kunci mah cuman ngebuka aja, cuman ngetap. Kalau apa? Kalau parkiran ngetap gitu ya, tap gitu. Udahnya sih bebas sih tangannya. Tapi udahannya tetap kembali ke tempat, diniatin kembali ke tempat awal apa gimana, Kang? Ya untuk awal sih kayak gitu. Jadi gini, konsepnya kan gini ya. Ingat, ketika kita melakukan asal segala macam itu sebetulnya kita hanya menerjemahkan informasi yang masuk ke otak kita sebetulnya. Jadi bukan jiwa kita, bukan nyawa kita keluar kemana, nggak gitu sebetulnya ya. Jadi sebetulnya nggak usah pakai niatin buat balik juga aman-aman aja gitu ya. Kenapa kita pakai niatin untuk balik? Supaya si energi kita tadi nembakin ke sana kan. Kalau kita lagi kayak nebar energi buat sonar gitu ya. Nah, maksudnya dengan kita narik balik itu supaya si energinya yang tadinya terpendar kemana-mana juga balik terkendali lagi. Khawatir kalau itu ternyata dipakai yang lain atau mungkin membahayakan buat entitas lain gitu ya. Makanya kita istilahnya kalau kita habis piknik tuh diberes-beresin lagi lah kira-kira gitu. Gitu Kang maksudnya. Kebayang? Bayang, Kang. Terima kasih, Kang. Oh, nanya doang, Sugan tarik cerita. Oke ya. Ayo, mumpung pakai buat pertanyaan yang paling sulit gitu. Waalaikumsalam. Sok siapa duluan aja? Deris, Kang. Oke, dari Soreang, Katapang, Kang. Soreang. Oke, kumaha, Kang? Tadi untuk mendapatkan akses kunci itu, Kang, agak saya dapatnya rantai kayak motor gitu, Kang. Oh, rantai motor. Terus? Pas ya ke dada sini, pas mau diaktifin, mau akses ke nerawang ke lokasi, itu pas dibuka itu kayak muter gitu, Kang, kayak muter bola lingkaran gitu. Terus ada bisa lewat tengahnya gitu? Ya, muter gitulah. Oke, good. Ada mau saya terawang di lokasi di daerah Garut Selatan. Itu saya punya tempat di sana, Kang, buat bikin rumah. Rencananya mau bikin rumah, Kang. Pas saya terawang itu aman, cuman dari timbunan tanah itu keluar cahaya kuning, Kang. Banyak atau satu? Fokus, cuman di atasnya ada yang berputar-putar kayak apa itu ya, ada yang diputerin kayak bayangan-bayangan gitu kan. Itu aman kelihatan. Ya udah sering di ini aja diulik, nanti kan ketahuan itu apa, maksudnya apa. Semua gini, sebetulnya semua hal itu ada kayak buku manualnya. Jadi misalkan itu apa kita nggak tahu tuh ya. Nanti dekat aja di sana, terus niatin itu, nanti kita tahu itu tuh buat apa, karena kayak ada bacaannya. Iya, jadi iya. ini gitu. Nah, cobain sebagai bahan latihan ya. Iya, Bang. Sokder. Nanti laporan apa gitu ya. Nggak coblak bahasa Indonesia apa. Pokoknya ketika sesi metafisik kayak gini ya, ini buat semua ya. Teman-teman latih coba ceritain gitu. Nggak usah khawatir dibilang kayak halu atau apa, enggak, ceritain aja. Ya karena menceritakan itu adalah hal penting. Bagian penting ya, bahwa teman-teman yakin dengan apa yang akan teteh alami. Nah, itu penting banget. Maka ceritain. Kan nggak mungkin nyeritain ini ke orang tua, ke siapa. Daripada itu mending ceritain di sini, kan gitu ya. Diceritain di orang-orang yang memang ikut berlatih. Kalau kita ceritain tiba-tiba ke Pak RW kan, disangka gelo, juga nama kan gitu. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Sok jadiin bahan latihan, Kang. Bagus itu. Atur. Ya. Siap. Ya. Oke, ada lagi. Siapa nih? Aja Majalaya. Oke, gimana Kang? Ini kan barusan saya kan visualnya tadi ke Jawa, ke Losari, ke tempat dagangnya majikan saya dulu gitu, Kang. Kan saya dulu pernah ke sana, jadi tahu, jadi bisa visualkan warungnya gimana. Tadi pas saya
ke sana, saya jalan-jalan di depan warungnya gitu, terus masuk. Terus si ibunya itu kayak lagi sedih gitu. Posisi dagangnya itu sepi. Nah, setelah itu saya kan setelah masuk ke dalam kayak ada itu di pojok-pojoknya seperti bayangan hitam-hitam gitu, Kang. Tapi saya nggak gini, perasaan saya itu saya nggak kuat sampai langsung lemes saya ini badannya, Kang. Terus gimana? Oke, rencananya gimana? Iya kan barusan saya udah setelah melihat bayangan yang hitam-hitam itu teh, jadi saya langsung nggak bisa ke sana lagi lah, badan sayanya langsung nggak enak gitu ini teh. Oke, yang pertama adalah buat normal ini, buat teman-teman ini bagus nih cerita gini buat pelajaran buat semua ya. Satu, ketika kita dapat pengalaman apapun gitu yang baru, terutama interaksi sama yang mungkin nggak terlalu kompatibel sama kita, yang pertama harus tenang ya. Karena basically yang memang ya tenang aja gitu ya. Mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa eksperimen dengan beberapa hal. Dalam kasus ini bisa satu, coba pakai tahanan ke sana lagi gitu ya. Beda. Nah, sebelum pakai tahanan ke sana lagi, bisa juga netralin dulu. Cara netralin paling gampang, paling males sedunia adalah sujud. Posisi sujud. Biarin semuanya yang tidak kompatibel terserap oleh bumi. Gitu ya. Sujud aja, set gitu. Nanti bersih sendiri. Itu paling males ya, nggak pakai atur nafas, nggak pakai apa. Setelah itu pakai tahanan ke sana lagi. Gitu. Coba gimana kalau tiba-tiba masih ngedrain, ganti tahanannya atau apa gitu ya. Kalau mau eksperimen tahanan, cek saya ini bagus buat eksperimennya. Itu bisa juga eksperimen, coba pasang tahanan yang kemarin, yang hari Senin tuh gimana, coba gitu ya. Makin kita dapat, ini kan menurut saya bagus banget dalam konteks kita langsung dapat real eksperimennya gitu ya. Silahkan. Berarti mungkin akang teh lagi disiapin buat memang bisa gitu ya. Berarti hal gini atasin sampai kita kesana nyantai aja. Kalau entitas-entitas yang gitu bisa mengerti, entah mau diajak negosiasi kah atau emang dipinggirin pakai tahanan segala macam kan gitu ya. Itu. Nah, kata saya sebegitu. Jangan lupa satu aja, saya menitipnya ketika kesana pakai tahanan dan kita nggak bisa ke track gitu ya, karena jangan sampai dia bisa nge-track ke rumah kita siapa kan gitu ya. Niatin aja buat kita tidak terdeteksi. Ini kan bukan kejauhan gitu, kan daerah Losari. Enggak masalah. Itu mah antara dirimu kaget, kata saya. Kedua memang mungkin kaget, cek saya mah. Luas man. Anjir, naon gitu. Nah, padahal kan itu cuman bayangan aja, cuman nggak jelas wujudnya gitu, cuman bayangan hitam. Kaget, kata saya mah. Itu mah kaget aja. Karena kaget, rada takut seetik. Jadi buyar gitu. Yang kedua mah nggak akan gitu. Yang kedua mah udah tahu kan ngadepin apa. Gitu. Siap Kang. Sokder. Ada satu lagi. Pakai tahanan ya, jadi bisa. Ya bisa tuh. Kalau udah gitu mah tahanan mah nyata kelihatan gimana gitu. Beda-beda tahanan teh nyata weh. Satelit keluarga ya satelitnya. Cobaan sok lah. Udah level itu mah harusnya sudah berani eksperimen ya. Sok mau eleh lah insyaallah mah. Di Natarung nage. Saya nggak boleh pakai bahasa Sunda ya. Pada nggak ngerti ya kalau kita pakai bahasa Sunda. Oke. Mungkin ada lagi yang cerita tuh kan seru-seru kan sebetulnya mah. Ada lagi yang mau cerita? Mau nanya yang susah gitu apa gitu? Nggak ada. Oke deh. Nah, selamat berlatih ya. Insya Allah tadi kita settingannya udah menurut saya ya. Insya Allah saya berikan yang terbaik. Nggak pilih-pilih gitu ya. Semuanya juga dipersilahkan buat mengambil sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, yang paling adil adalah membandingkan dengan diri sendiri. Jangan sampai ngebandingin dengan teman-teman yang lain. Apalagi nanti kalau yang teman-temannya mulai cerita di grup, itu biasanya suka minder.
kok saya nggak gitu, kan gitu ya. Nah, hal-hal itu yang saya bilangin sekarang dengan jelas, bukan begitu cara berpikirnya. Orang cerita itu buat dirinya sendiri. Karena kita itu perlu untuk menceritakan. Maka lakukan yang sama, teman-teman, eksperimen, ceritakan. Hari ini saya ini yang saya rasakan adalah ABC. Nggak ada visual, nggak ada nggak apa-apa, ceritakan aja. Bukan nggak ceritain ada visual, saya merasa cuman ruangan kosong. Misalkan kayak gitu ya. Ruangan kosong dengan nggak bisa lihat apa-apa, itu dua hal yang berbeda, gitu. Mungkin yang kelihatan kerasanya sama, tapi mindsetnya beda. Kalau kita bilang, saya nggak lihat apa-apa, itu sebetulnya pada saat itu kita sedang bilang ke badan kita tuh nggak bisa apa-apa. Masuk itu nanti lebih kuat, sehingga akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Maka mindsetnya harus coba ditilik. Karena pada sesi ini kita benar-benar butuh mindset yang tepat. Sehingga nanti kemampuannya akan muncul. Ya. Dari nanti komen-komen, cerita segala macam, kan saya ngamatin nih, oh ini udah oke. Kalau saya diam berarti udah oke ya, terusin gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang misalnya perlu saya kasih saran, saya pasti kasih saran. Ya kalau teman-teman nggak cerita, ya saya nggak bisa ngasih saran apa-apa. Karena ke teman-teman nggak cerita, gitu ya. Itulah pentingnya dalam 6 kali latihan, sekitar 2 bulan ke depan, teman-teman benar-benar eksplorasi. Ya, karena skill itu dapatnya dari dilatih, dapat dipraktekin. Ya, itu mungkin buat saat ini. Terima kasih sudah bareng-bareng selama 1 jam lebih. Kita tutup latihan ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar juga, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf, pasti banyak yang salah. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat semuanya, minum sebelum istirahat, jaga vibrasi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Sawangsul, nak.